Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuli Rahmawati. Ada juga teman-teman saya, yaitu Kikit Margita Ningrum, Marcella Trivena, Esther Rahma, dan Tasya Veronica. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan sebuah presentasi dengan judul Hukum dan Perizinan Usaha, guna memenuhi tugas besar simulasi bisnis. Dosen pengampu Ahmad Tarmizi, SEMM. Langsung saja saya masuk pada materi. Pengertian hukum perizinan. Izin memiliki definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan mengizinkan memiliki arti memperkenankan, memperbolehkan, dan tidak melarang. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal perizinan yang bersifat pengendalian yang dilakukan pemerintah untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Adapun yang dimaksud perizinan adalah suatu usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Izin yang dimohonkan merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Adapun pengertian perizinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Bagirman, izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Berikutnya, menurut Utrecht, bila mana perbuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya, asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin atau fordoning. Berikutnya menurut Aten Syarfuddin. Menurutnya, izin adalah sesuatu yang menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Beliau menyampaikan dalam bahasa Belanda, aflevering van een algemene verbod regel in concreet geval, yang artinya peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. Pengertian perizinan menurut para ahli. Prayuji Atmosudirjo, suatu penetapan yang merupakan dispensi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria, dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan pelaksanaan petunjuk kepada pejabat-pejabat atau administrasi yang bersangkutan. Menurut Van der Pot, izin adalah tindakan perbuatan yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan masing-masing hal secara konkret. Fungsi perizinan. Fungsi dari perizinan ialah sebagai penertib yang dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan usaha masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin juga berfungsi sebagai pengaturan yang merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang. Izin merupakan ketetapan dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu persyaratan hak dan kewajiban, tata cara atau prosedur, jangka waktu yang berlaku, waktu pelayanan, biaya, mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa dan sanksi. Fungsi lain dari izin adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu dan sebagai pengaman secara hukum. Perizinan. Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Dasar Hukum Perizinan Usaha. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 119 tanggal 19 Februari tahun 2002 perihal petunjuk pelaksanaan OTODA di bidang industri dan perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, tepatnya pada bagian ke-7 mengenai pasal 24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289 tanggal 5 Oktober tahun 2001 tentang ketentuan standar pemberian surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang penerbitan surat izin perdagangan. Unsur perizinan. Pertama, instrumen yuridis. Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern, terutama dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik, sedangkan tugas dan kewenangan pemerintah dalam hukum modern tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret. Instrumen tersebut adalah dalam bentuk ketetapan basicking. Basicking adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Kedua, instrumen peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa negara hukum adalah pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, kewenangan tersebut adalah pemerintah atau organ pemerintah dari presiden sampai dengan lurah. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas. Artinya, pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri. Dari unsur perizinan, 1. Organ pemerintahan adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan batch-checking, termasuk izin. Organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan tugas, yaitu di tingkat pusat sampai yang paling dasar. Banyaknya organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin seringkali itu menghambat aktivitas dari pemohon izin. Nah, hal tersebut terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang yang dapat merugikan pemohon izin. Nah, yang kedua adalah peristiwa konkret. Peristiwa konkret itu sendiri adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Nah, orang tertentu dan fakta hukum tertentu, peristiwa konkret yang dimohonkan izinnya sangat beragam, dan dalam peristiwa konkret dapat ditertibkan atau diperlukan beberapa izin. Berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari si pemberi wewenang izin, macam izin dan struktur organisasi. Organ pemerintah yang berwenang menerbitkan izin. Dalam prosedur perizinan usaha seperti SUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, itu adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, SUP terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, SIUP kecil, yaitu wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari
50 juta rupiah sampai dengan paling banyak sekitar 500 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, yang kedua adalah SIUP menengah. Nah, SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta dan sampai dengan paling banyak sekitar 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, yang terakhir dan yang ketiga adalah SIUP besar yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya adalah membuat surat izin tempat usaha atau SITU. Surat izin tempat usaha atau SITU itu adalah pemberian izin tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, menimbulkan gangguan atau kerusakan ke lingkungan. Kedua surat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2 atau kota madya atau kabupaten dan harus diperpanjang 5 tahun sekali. Perizinan di bidang industri. Perizinan di bidang industri telah diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang izin usaha industri, di mana pada penjelasannya disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan akan ikut memainkan peranan yang amat penting. Dengan menyadari akan peranannya tersebut, aspek perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri. Perizinan memang salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha di bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karenanya, sistem yang benar-benar mendukung pembangunan, karenanya yayasan sistem perizinan dan dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana. Ada dua macam izin usaha industri, yaitu sebagai berikut. 1. Izin tetap, yaitu izin usaha industri yang diberikan secara definitif kepada perusahaan industri yang telah berproduksi secara komersial. Izin tetap ini berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan berproduksi. Kedua, izin perluasan, yaitu izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas dari atau jenis produk atau komoditi yang telah diizinkan. Perizinan menurut Undang-Undang Gangguan atau UUG. Salah satu izin yang sering menjadi problema dunia usaha adalah mengenai izin Undang-Undang Gangguan yang diatur dalam Statblad tahun 1926 nomor 226. Izin UUG sebetulnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga atau penghuni di sekitar lokasi suatu usaha. Sebab tidak jarang terjadi suatu tempat usaha ditutup oleh pemerintah hanya karena usaha tersebut diprotes oleh warga masyarakat sekitarnya. Masyarakat tidak pernah memberikan persetujuan kepada pengelola tempat usaha tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya izin UUG ini, bahwa pemikiran usaha yang dijalankan berskala kecil. Tidak diperlukan adanya izin adalah tidak benar. Izin UUG ini sangat diperlukan untuk kelangsungan usaha secara aman. Hal ini amat jelas bila kita berusaha di wilayah DKI Jakarta, khususnya wilayah DKI Jakarta. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1641 tahun 1987 tanggal 28 Agustus 1987 yang telah menugaskan seluruh wali kota untuk melaksanakan pemberian izin UUG. Terima kasih. Wassalamualaikum.